Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Jeda internasional mungkin bukanlah hal yang baik bagi Manchester United. Man United yang musim ini sering diganggu badai cedera harus kehilangan beberapa nama penting lagi. Sebelumnya Manchester United sudah kehilangan Rasmus Højlund dan Christian Eriksen yang terpaksa dipulangkan oleh timnas Denmark ke Manchester United karena cedera. Kini dua pemain penting MU, Andre Onana dan Marcus Rashford, harus ikut menepis setelah mengalami cedera ketika bertugas membela negara masing-masing. Marcus Rashford yang menjadi pemain inti ketika Inggris melawan Malta dalam kualifikasi Euro 2024, Sabtu 18 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, mengalami tabrakan dengan bintang Liverpool sekaligus rekannya di timnas Inggris, Trent Alexander-Arnold. Kedua pemain itu berniat untuk mengontrol bola. Arnold yang sedang berlari cukup cepat tanpa sengaja menabrak Marcus Rashford. Sang pemain Man United pun harus segera ditangani oleh tim medis Inggris. Pada laga tersebut, Rashford harus terpaksa digantikan oleh Cole Palmer dan kemungkinan absen ketika Inggris melawan Makedonia Utara. Sementara Andre Onana harus mengalami cedera ketika Cameron berhadapan dengan Mauritius. Onana harus ditarik keluar karena di pertandingan hanya bersisa kurang dari 10 menit dan digantikan oleh Fabrice Ondoa. Andre Onana dan Marcus Rashford menambah daftar panjang pemain MU yang cedera. Pelatih MU Erik ten Hag kini dibuat pusing dengan banyaknya pemain yang absen. Bek senior Manchester United Jonny Evans menyebut Rasmus Højlund sebagai pemain yang paling dikaguminya setelah kembali ke Old Trafford. Jonny Evans kembali ke MU pada awal musim ini. Dia menyebut Højlund sebagai pemain yang paling dikaguminya di Old Trafford saat ini. "Saya mungkin akan mengatakan Rasmus Højlund," kata Evans. "Saya pikir untuk seorang pemuda seperti itu, dia harus memiliki atribut dan kepribadiannya yang bisa masuk dan Anda tahu, tingkat kerjanya juga. Saya pikir para penggemar sudah benar-benar menyukainya dan dia akan menjadi pemain top." Jonny Evans saat ini sudah berusia 35 tahun. Dia pun mengungkapkan motivasi terbesarnya dalam sepak bola saat ini. "Saya pikir motivasi saya telah berubah sepanjang karir saya dan saya pikir sekarang motivasi saya adalah untuk memaksimalkan waktu yang tersisa dalam sepak bola. Saya pikir seperti yang saya katakan, cobalah memberikan semua yang saya bisa. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya memberikan semua yang saya punya," ucap Jonny Evans. Keputusan Sir Alex Ferguson melalui Sir Jim Ratcliffe diyakini bakal membuat Erik ten Hag mendapatkan untung di klub Liga Inggris Manchester United. Baru-baru ini santer dirumorkan bahwa Sir Jim Ratcliffe sedang bersiap-siap untuk peresmian dirinya sebagai pemilik baru Man United. Salah satu langkah yang ia lakukan ternyata adalah membuka diskusi dengan mantan manajer setan merah Sir Alex Ferguson untuk meminta saran darinya. The Telegraph melaporkan bahwa salah satu saran yang akan ia minta adalah Alex Ferguson tentang perombakan di sektor manajemen klub. Sektor manajemen itu juga sudah mencakup seluruh personal termasuk staf kepelatihan Manchester United, di mana Ten Hag termasuk di dalamnya. Media Red Devil Armada menyebut bahwa Erik ten Hag sendiri merupakan salah satu sosok yang disukai oleh Sir Alex Ferguson. Artinya besar kemungkinan Ferguson bakal memberikan saran kepada Sir Jim Ratcliffe untuk mempertahankan mantan pelatih Ajax tersebut di Old Trafford. Selama ini memang cukup sering muncul isu bahwa Sir Jim Ratcliffe bakal mendepak Ten Hag lantaran dianggap gagal mengembalikan kejayaan Manchester United. Namun kalau konglomerat Inggris itu benar-benar mendatangi Sir Alex Ferguson untuk meminta nasihatnya, maka posisi Ten Hag masih bisa aman.
Namun petinggi MU yang lain seperti Richard Arnold tetap bakal berakhir dan digantikan oleh orang pilihan Sir Jim Ratcliffe sendiri, yakni Jean-Claude Blanc. Rasmus Højlund sudah mendulang 5 gol bersama Manchester United pada musim ini. Meski begitu, kontribusi Højlund di MU dianggap masih minim. Mantan striker Manchester United Louis Saha menilai Rasmus Højlund masih minim kontribusi pada musim ini. Oleh karena itu, Louis Saha meminta Højlund bekerja lebih keras lagi untuk mendongkrak penampilannya. Dia harus berbuat lebih banyak karena ini adalah sifat dari posisinya. Anda selalu dapat berbuat lebih banyak, kata Saha. Anda perlu mencari solusi sendiri karena ini bukan soal pemain lain. Bukan soal Rasmus Højlund yang mendapatkan servis bagus, karena dia juga harus bekerja keras di lini belakang, mengejar bola dan tetap tenang di posisinya, lanjut Louis Saha. Kendati begitu, Louis Saha menyebut Rasmus Højlund tidak bisa seorang diri menambah pundi-pundi golnya. Menurutnya, Louis Saha membutuhkan bantuan rekan satu tim untuk meningkatkan ketajamannya. Klub Liga Inggris Liverpool menyiapkan siasat licik untuk bisa mengamankan incaran Manchester United Gonçalo Inacio pada bursa transfer tahun 2024. Muncul perkembangan terbaru dari rumor soal Gonçalo Inacio. Liverpool dikabarkan sudah siap melancarkan aksi mereka untuk mendekati Gonçalo Inacio. Empire of the Cup melaporkan bahwa The Reds bakal membujuk bek tengah Sporting Lisbon itu dengan cara menawarkan posisi starter di skuad asuhan Jurgen Klopp. Rencana ini langsung mereka pikirkan usai adanya persaingan berat dari dua raksasa La Liga Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, yang juga berminat kepadanya. Sporting Lisbon sendiri kabarnya membandrol Inacio dengan harga 52,5 juta pound sterling. Sang pemain masih punya kontrak sampai 30 Juni 2027. Angka tersebut jelas tidak akan menyulitkan pihak manajemen Liverpool yang dikendalikan oleh Fenway Sport Group dengan bantuan destinasi equity. Sehingga masalah yang tersisa bagi mereka adalah bagaimana caranya agar sang pemain bersedia merapat ke Anfield dan bukan memilih klub rival seperti Man United. Meski demikian, belum ada informasi lebih tentang kapan Liverpool bakal melancarkan aksi mereka. Namun ada kemungkinan Klopp sendiri yang akan turun tangan. Sebab Jurgen Klopp memang sudah dikenal dengan siasatnya dalam membujuk calon pemain baru Liverpool via telepon. Artinya ada kemungkinan Jurgen Klopp akan melakukan hal yang sama kepada Inacio. Sir Jim Ratcliffe ugal-ugalan seusai klub Liga Inggris Manchester United menikung Juventus mendapatkan Youssoupha Fofana pada bursa transfer 2024. Youssoupha Fofana sendiri muncul sebagai salah satu gelandang yang turut dipertimbangkan Juventus untuk direkrut pada bursa transfer Januari 2024 nanti. Gelandang asal Prancis itu memang sedang menunjukkan performa ciamik bersama AS Monaco yang kini bersaing memperebutkan gelar Liga Prancis 2023-2024. Hanya saja langkah Bianconeri untuk mendapatkan Fofana nampaknya terancam gagal oleh Manchester United yang disetir oleh Sir Jim Ratcliffe. Ya, Tuto Mersatoweb mengklaim bahwa gelandang berusia 24 tahun itu memang tengah berada dalam radar setan merah asuhan Erik ten Hag. Ada beberapa alasan setidaknya MU mampu menikung Juventus dalam perburuan gelandang AS Monaco tersebut pada bursa transfer 2024. Pertama, Manchester United bisa dibilang merupakan tim yang secara nama lebih besar daripada Juventus, meskipun setan merah juga tengah terpuruk saat ini. Kedua, finansial MU yang jauh lebih stabil ketimbang Bianconeri dapat menjadi alasan mengapa mereka berpeluang memenangkan persaingan mendapatkan tanda tangan Onana. Alasan lainnya, bisa jadi sang peraih 20 kali gelar Liga Inggris itu berani menggaji lebih tinggi. Gelandang berusia 24 tahun itu ketimbang yang ditawarkan oleh si nyonya tua.